Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala an Musa alaihi salatu wassalam wa fi qawli Fir'aun. Putus nyambung ya. Salah satu di antara yang menyebabkan kenapa Fir'aun itu tidak mau menerima dakwahnya Musa, alasannya adalah karena suaranya nggak jelas. Am ana khairun min hadzal ladzi huwa mahin. Lanjutannya, wala yakadu yubin. Akukah yang lebih baik ataukah orang hina ini? Wala yakadu yubin, dan dia hampir saja tidak bisa menjelaskan. Maksudnya ketika Musa alaihissalam berbicara, beliau mengalami kesulitan. Karena itu doa Musa alaihissalam pada saat beliau diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk menghadapi Fir'aun, beliau minta kepada Allah, wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Lepaskanlah ikatan dari lisanku, yafqahu qawli, agar mereka bisa memahami ucapanku. Mudah-mudahan nanti suara dari sound system bisa lebih baik, tidak putus nyambung, sehingga apa yang kita sampaikan bisa utuh. Putus nyambung. Putus atau nyambung? Putus. Ini lagi nyambung ya. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Insyaallah kali ini kita akan mencoba untuk membahas tentang bagaimana tujuan besar kita belajar, yaitu untuk mendapatkan apa jemaah? Mendapatkan surga. Terutama bagi para tulab yang sekarang sedang berada di fase belajar. Untuk sesi kegiatan safari kali ini kami mendatangi 3 ma'had. 2 ma'had ada di daerah Solo, 1 ma'had ada di daerah Magelang, dan kondisinya beragam. Semuanya punya tujuan yang sama, ingin belajar ilmu agama dengan harapan agar nanti bisa memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. Dan ada tujuan yang lebih tinggi lagi, bagaimana agar kita bisa mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu pernyataan yang disampaikan oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Beliau pernah menyampaikan, al-ilmu la ya'diluhu syai'un liman sahhat niyatuhu. Belajar ilmu agama, amalan yang tidak ada tandingannya bagi siapapun yang niatnya lurus. Lalu ada yang bertanya, wa ma sihhatun niyah ya Aba Abdillah? Apa yang dimaksud dengan niat yang lurus itu wahai Imam Ahmad? Beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan, ayyatawaddu'a lil ilmi wa ayyarfa'al jahla an nafsihi wa an ghairi. Yang dimaksud dengan niat yang lurus ketika belajar adalah siap untuk tawadhu di hadapan ilmu, dan dia punya niat untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya dan dari orang lain. Baik, sekarang kita akan fokus pada tujuan belajar yang pertama sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam Ahmad. Ikhlas dalam belajar itu ada 2 makna. Yang pertama adalah belajar untuk Allah, dalam rangka mencari ridha Allah, mendapatkan pahala dari Allah. Sebagaimana makna ikhlas ketika orang melaksanakan salat, sebagaimana makna ikhlas ketika orang melaksanakan salat, ikhlas ketika berpuasa, ikhlas ketika membaca Al-Quran. Dia beribadah kepada Allah dengan aneka ibadah yang dia lakukan dengan tujuan untuk mendapatkan pahala dari Allah. Dan makna ikhlas yang kedua, tujuan yang benar ketika belajar yang kedua, sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh Imam Ahmad, sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh
putus. Sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh Imam Ahmad, bentuknya adalah mencari manfaat besar dari ilmu, mencari manfaat besar atau mewujudkan manfaat besar dari ilmu. Apa manfaat besar dari ilmu? Yang pertama adalah menghilangkan ketidaktahuan dari diri kita. Yang kedua, menghilangkan ketidaktahuan dari orang lain. Yang ketiga, tawadhu di hadapan ilmu. Diulang ya. Makna niat yang benar atau ikhlas dalam belajar ada berapa tadi? 2. Yang pertama apa? Ikhlas dalam arti mencari ridha Allah, pahala dari Allah, berharap balasan dari Allah. Sebagaimana ikhlas ketika kita melaksanakan aneka ibadah. Yang kedua apa tadi? Ikhlas dalam arti mewujudkan manfaat besar dari belajar ilmu agama. Contohnya, menghilangkan kebodohan dari diri kita, dari orang lain, atau tawadhu di hadapan ilmu. Tayyib. Untuk ikhlas jenis yang pertama, ini tidak hanya berlaku dalam kegiatan belajar, tapi berlaku dalam semua aktivitas ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka beribadah kepada Allah mukhlishina lahuddin, dengan mengikhlaskan semua bentuk peribadatan hanya untuk Allah. Dan Allah tidak ridha ketika dia disekutukan dalam tujuan ibadah seorang hamba. Sehingga kalau ada orang yang melakukan ibadah kepada Allah tapi dia tidak ikhlas, apa kata Allah? Taraktuhu wa syirka. Ana aghna syuraka'i ani syirki bihi. Man amila amalan asyraka fihi ma'iya ghairi taraktuhu wa syirka. Aku adalah zat yang paling tidak butuh untuk disekutukan. Sehingga siapa yang melakukan amalan dan dia menyekutukan aku dengan yang lainnya, aku tinggalkan dia dan berikut sekutunya. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh amalan yang dikotori dengan kesyirikan. Bahkan ketika ada seorang talibul ilmi, qari'ul Quran, dia mempelajari Al-Quran, dia berusaha untuk membaca Quran, tapi niatnya adalah dalam rangka untuk mencari pujian dari masyarakat. Ini termasuk di antara manusia yang pertama kali neraka dinyalakan. Sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Nabi SAW, neraka dinyalakan karena sebab 3 orang. Salah satunya adalah waqari'il Quran, orang yang membaca Al-Quran. Ketika orang ini dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Fa'arafahu, dia pun mengakuinya. Lalu Allah Subhanahu wa taala bertanya, apa yang kau manfaatkan dari nikmat yang kuberikan kepadamu? Kemudian dia mengatakan, ya Rabbi, ta'allamtu kitabak wa 'allamtuhu. Ya Allah, aku mempelajari kitabmu dan aku mengajarkan kitabmu. Dan semua itu aku lakukan untukmu ya Allah. Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, kadzabta, kau dusta. Walakin liyuqal annaka qari wa qad qil, kau dusta. Kau belajar ilmu agama, belajar ilmu Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, tujuannya bukan untuk aku, tapi agar kau disebut sebagai orang yang rajin membaca Al-Quran. Wa qad qil, dan pujian itu telah kau dapatkan. Fa umira bihi fasuhiba ala wajhi ilan nar, maka dia diperintahkan untuk diseret di atas mukanya menuju neraka. Dan ini bahaya ketika seseorang belajar ilmu agama tapi tidak ikhlas. Allah Subhanahu wa taala tidak ridha sehingga dia dicampakkan menuju neraka. Waliyadzubillah. Karena itu jangan sampai para santri,
baik yang sekarang sedang belajar maupun yang sedang ngantuk, yang nyender di tiang maupun di tembok. Yang ngantuk tolong dibangunkan. Kalau bisa jangan nyender biar nggak ngantuk. Karena itu para santri dan jamaah sekalian, kita ingatkan, jangan sampai ada kepentingan untuk mencari pujian, kepentingan duniawi ketika kita belajar ilmu agama. Karena ilmu ini dicari dalam rangka mendapatkan ridha Allah, bukan dalam rangka untuk mendapatkan pujian dari manusia. Meskipun kita semuanya sepakat bahwa dengan belajar ilmu agama Allah akan mengangkat derajat para hamba. Sebagaimana yang Allah firmankan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan derajat orang yang berilmu. Fal mu'min al-alim, sehingga orang mukmin yang punya ilmu dia mendapatkan pengangkatan derajat 2 kali. Diangkat derajatnya karena dia beriman, dan yang kedua diangkat derajatnya karena dia berilmu. Sebab orang yang beriman diangkat derajatnya oleh Allah. Kelak di yaumil qiyamah dia berada di surga. Sebaliknya orang kafir dihinakan oleh Allah. Kelak di hari kiamat mereka berada di keraknya neraka. Maka orang mukmin diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tingkatan imannya. Orang mukmin yang berilmu diangkat derajatnya oleh Allah 2 kali. Diangkat derajatnya sebagai mukmin dan diangkat derajatnya sebagai orang yang berilmu. Dan ini bisa dirasakan di dunia. Bahkan manusia yang pertama, yaitu Nabi kita, yaitu Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam, bapak kita, ketika beliau sallallahu alaihi wasallam diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah mengajarkan kepada Adam al-asma'a kullaha, dan itu bagian dari ilmu. Maka Allah sebut 'allama. Allah memberikan ilmu. Wa 'allama Adam al-asma'a. Allah mengajarkan ilmu kepada Adam berupa nama-nama semuanya. Tsumma 'aradahum 'alal malaika. Kemudian Allah tunjukkan kepada para malaikat. Allah Subhanahu wa taala tunjukkan nama-nama itu kepada para malaikat. Dan ternyata mereka tidak bisa menyebutkan nama-nama itu. Adam punya ilmu yang lebih dibandingkan para malaikat. Lalu Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat untuk ngapain? Sujud kepada Adam. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam. Walimada? Karena Allah taala memberikan kelebihan yang lebih bagi Adam berupa keberadaan ilmu yang dimilikinya melebihi dari malaikat. Disinilah kita bisa mendapatkan pelajaran ahli ibadah seperti para malaikat, orang yang berilmu seperti Adam. Allah jadikan yang ahli ibadah memberikan penghormatan kepada yang ahli ilmu. Sebab yang punya ilmu punya derajat lebih tinggi dibandingkan yang tidak punya ilmu. Fahadha min syarafil ilmi. Dan ini bagian dari kelebihan dan kemuliaan dari sebuah ilmu. Selanjutnya, diangkatnya derajat ini terasa bahkan dalam kehidupan kita di dunia. Sehingga ada ulama dihormati, ada orang yang berilmu dihormati. Bahkan yang tidak berilmu karena masyarakat menyangka dia berilmu dihormati. Ada enggak orang yang tidak berilmu tapi dia dihormati masyarakat? Banyak. Kenapa? Karena dikiranya masyarakat dia berilmu, padahal sejatinya dia tidak berilmu. Mungkin ada orang yang dia mengaku punya ilmu, bisa berbicara dengan bahasa semut. Ada yang bisa berbicara dengan bahasa jin. Ada yang katanya bisa berkomunikasi dengan malaikat. Dia ngawur di depan umum, membohongi masyarakat, tapi masyarakat yang percaya, lalu dia pun dihormati oleh masyarakat. Inna maqali maqali. Itu contohnya ya. Dan seperti ini di akhir zaman semakin banyak yang bermunculan. Puncaknya adalah keberadaan orang yang mengaku sebagai nabi. Orang-orang yang mengaku sebagai nabi, dia mengklaim kalau dirinya mendapatkan wahyu, mengklaim dirinya sebagai seorang nabi yang merupakan sumber ilmu.
tapi sejatinya dia adalah pembohong. Dan nanti semakin akhir zaman, semakin banyak kejadian seperti ini. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, la ya'tiyanna 'alan nasi sanawatun khadda'atun. Sungguh akan datang di tengah umat manusia munculnya tahun-tahun penuh dengan penipuan. Yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadzabu fiha as-sadiq wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yukhawwanu fiha al-amin wa yatakallamu fihi ar-ruwaibidah. Sungguh akan datang di tengah umat manusia tahun penuh dengan kedustaan. Yang dimaksud dengan tahun penuh dengan kedustaan bagaimana? Saking banyaknya perbuatan dusta di tengah masyarakat, baik dusta dalam urusan dunia, apalagi dusta dalam urusan agama. Yusaddaqu fihal kadhib, pembohong dianggap jujur. Wa yukadzabu fihas sadiq, orang yang jujur dituduh pembohong. Orang yang amanah dituduh pengkhianat, orang yang berkhianat diberi amanat. Wa yatakallamu fihi ruwaibidah, dan ruwaibidah angkat bicara. Qila ya Rasulullah wa mar ruwaibidah, maka ada orang yang bertanya, ya Rasulullah, siapakah ruwaibidah itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ar-rajulu tafah yatakallamu fi mas'alatil ammah. Ada orang yang hina tapi dia bicara masalah umat. Yang dimaksud orang yang hina di sini siapa? Al-juhala, orang-orang yang bodoh, yang dia nggak ngerti tentang urusan agama tapi bicara urusan umat dengan cara menipu. Maka memperbanyak orang yang berilmu yang sejatinya, seperti para tulab yang sedang belajar menghafal Quran, dan para tulab yang belajar ilmu fikih, yang belajar ilmu akidah yang lurus. Semoga nanti mengurangi jumlah ruwaibidah. Sebab ruwaibidah ini muncul ketika manusia sudah tidak punya lagi pegangan orang yang berilmu. Banyak ulama satu demi satu meninggal dunia. Banyak tokoh-tokoh agama yang mereka berilmu satu demi satu meninggal dunia. Dan semakin akhir zaman, orang yang berilmu semakin berkurang. Nabi SAW pernah mengatakan, innallaha la yantazi'ul ilma intiza'an. Allah tidaklah mencabut ilmu dengan cara langsung dihilangkan dari hati hamba. Namun Allah mencabut ilmu dengan cara apa? Walakin yantazi'ul ilma biqabdil ulama, dengan Allah wafatkan para ulama. Fa illam yabqa aliman, ketika fa illam yabqa alimun, ketika sudah tidak tertinggal, tidak tersisa lagi alim, orang yang berilmu, maka manusia akhadzan nas ru'usan juhal. Orang menjadikan orang bodoh sebagai panutan. Fasu'ilu, akhirnya mereka ditanya, fa'aftau bighairi ilmin, lalu mereka memberikan fatwa, menjelaskan masalah agama dengan cara ngawur tanpa ilmu. Fadallu wa adallu, maka mereka tersesat dan menyesatkan orang lain. Mereka tersesat dan apa? Menyesatkan orang lain. Berawal dari apa ini? Kurangnya jumlah ulama. Baik, saya mau tanya kepada para santri. Tolong yang ngantuk dibangunin dulu ya. Ini pertanyaan penting. Di antara santri yang nanti setelah lulus dari ma'had ingin lanjut di fakultas kedokteran, angkat tangan. Gak ada? Ada satu. Ada berapa? 1, 2, 3. Baik. Di antara santri yang nanti selesai kuliah ingin lanjut di jurusan teknik, ada ya? Di antara santri yang nanti setelah kuliah mau lanjut di jurusan tata boga, ada? Baik. Mungkin ada sebagian di antara kalian, aku udah bosan belajar ilmu agama Pak Ustadz. Saya mau belajar ilmu umum. Saya mau belajar ilmu kedokteran. Saya mau belajar ilmu teknik, mau belajar ilmu komputer dan seterusnya. Boleh tidak? Boleh. Tapi alasannya jangan karena bosan belajar ilmu agama. Kenapa?
Karena kebutuhan masyarakat terhadap kehadiran orang yang berilmu sangat besar. Terlebih realita tadi, ketika masih banyak orang yang percaya pada manusia pembohong yang dia bicara masalah agama tanpa ilmu, itu membuktikan bahasanya kebutuhan masyarakat terhadap kehadiran orang yang berilmu masih sangat besar. Sehingga Anda bisa lihat, itu kok mengikutnya banyak ya, padahal dia bukan orang yang berilmu. Dia itu sejatinya adalah dukun, cuman pengikutnya banyak. Nah, itu bukti bahasanya masyarakat kita butuh kehadiran orang yang berilmu. Karena mereka merasa tidak ada orang berilmu yang bisa menjelaskan agamanya secara memuaskan, akhirnya dukun yang dijadikan sebagai panutan. Sehingga apa kata dukun dipercaya, apa kata peramal dipercaya, yang seharusnya mereka itu nggak boleh bicara agama. Karena itu para santri, jangan khawatir ya, Pak Ustadz, nanti kalau saya belajar ilmu agama, lowongan kerjanya ada nggak? Nggak usah khawatir. Lowongan kerja ngajar agama, selama kalian betul-betul punya ilmu agama, sangat terbuka lebar, banyak sekali orang yang membutuhkan. Sehingga banyak di daerah-daerah, terutama wilayah-wilayah yang mungkin jauh dari ma'had, jauh dari orang yang punya ilmu agama, mereka sangat butuh kehadiran orang yang paham agama. Makanya semoga para santri di sini sekali lulus yang diwisuda berapa jumlahnya Ustaz? Sekitar 60. Kalau di sini ada 60 santri ikhwan. Yang akhwat yang diwisuda lebih banyak. Yang akhwat Ustaz. Sekali wisuda yang ikhwan 60, yang akhwat kurang lebih sama. Kurang lebih sama. Sehingga Masya Allah, yang ikhwan jumlahnya 60, itu baru satu ma'had. Belum ma'had yang lain dengan jumlah yang banyak. Semoga nanti dari 60 wisudawan terlahir 60 ma'had alwan. Sehingga ada cabang di sana, ada cabang di sana. Kok ada cabang di sana? Itu adalah santri alwan yang dulu sudah lulus dari alwan, kemudian buka alwan cabang ke-63, buka alwan cabang ke-60 sekian, cabang ke-70 sekian. Sanggup nggak? Sanggup? Dari situ nanti melahirkan santri yang jumlahnya banyak lagi. Kita memperbanyak orang yang belajar ilmu agama yang serius, yang materinya benar, pemahamannya benar, akhlaknya benar, untuk mengurangi potensi keberadaan orang-orang yang nggak benar yang berani ngomong agama. Dan orang-orang nggak benar yang berani ngomong agama seperti ini sekarang sangat banyak. Di saat yang sama juga muncul beberapa tokoh agama memanfaatkan posisi dia dipercaya masyarakat, ternyata dipakai untuk melakukan skandal. Skandal apa? Pelecehan seksual. Korbannya siapa? Para santri putri. Masya Allah. Sekarang bermunculan. Total korbannya, ini ada yang 50, ini ada yang 30 orang, ini ada yang sekian puluh orang, sekian puluh orang. Di total itu bisa 100 lebih. Itu baru yang terlapor. Yang nggak terlapor Pak, mungkin jauh lebih banyak. Kenapa kok muncul seperti itu? Para penjahat-penjahat yang berkedok agama. Nah, mudah-mudahan para santri yang belajar agama dengan akidah yang lurus, belajar agama di atas manhaj salaful ummah, mereka nanti bisa menggantikan para tokoh-tokoh agama, ulama usu, ulama-ulama jahat yang ada di masyarakat. Kalian ditunggu oleh masyarakat. Selanjutnya, ini bagian yang pertama. Jadi berusahalah untuk ikhlas ketika belajar, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan berikan keutamaan bagi mereka yang punya ilmu, maka nanti derajatnya akan diapain? Diangkat oleh Allah, dimuliakan oleh Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Selanjutnya, kita akan beralih kepada yang kedua. Makna dari niat yang lurus ketika belajar adalah berusaha untuk mewujudkan manfaat dari ilmu. Apa tadi? Yang pertama, menghilangkan kebodohan dari siapa? Dari diri kita. Kok bisa Pak? Karena kita semua dilahirkan dalam keadaan
nol, tidak tahu apapun. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah mengeluarkan kalian dari rahim ibu kalian dalam keadaan tidak tahu apapun. Baik, Ustadz sediakan hadiah uang tunai 5 juta bagi siapapun para santri yang mampu menjawab. Cukup angkat tangan, siapa yang duluan dia langsung dapat uang tunai 5 juta. Siap? Sudah ya? Pertanyaannya cukup mudah. Silakan siaga untuk angkat tangan. Siapa yang duluan angkat tangan, nanti saya tunjuk dan dia yang berhak untuk jawab. Siapa di antara para santri yang dulu ketika lahir sudah hafal Al-Fatihah? Ada yang angkat tangan, Ustaz? Nggak ada? Nggak ada. Alhamdulillah. Kita semuanya sama. Dimulai dari apa? Nol. Maka saya, kalian, dan para ulama penulis kitab di belakang ini ya, Masya Allah. Ada banyak sekali kitab-kitab yang berjilid. Al-Hafidh Ibnu Hajar nulis Fathul Bari. Kalau di sini versi berapa jilid itu, Ustaz? 15. Ada Tuhfatul Ahwadhi Syarah Sunan Tirmidzi, dan masih banyak kitab-kitab yang lain. Ditulis oleh satu orang sampai belasan jilid, sampai puluhan jilid. Baca daftar isinya saja kita nggak bisa. Itu nulisnya kapan, Pak Ustaz? Kok ada orang punya ilmu sebanyak itu? Mereka yang nulis dengan jumlah tulisan sebanyak itu dulu waktu lahir dimulai dari nol. Imam Ahmad yang menghafal 1 juta hadis. Waktu lahir Imam Ahmad, apakah sudah hafal innamal a'malu binniyat? Belum. Imam Bukhari rahimahullah juga menghafal ratusan ribu hadis. Apakah Imam Bukhari ketika lahir sudah hafal hadis apa? Sudah hafal hadis misalnya wasallu kama ra'aitumuni usalli? Belum. Sehingga mereka semuanya ketika lahir sama seperti kita. Dimulai dari nol. Tapi kok bisa ya Pak Ustadz? Yang itu ilmunya banyak, kita seperti jalan di tempat. Karena selain taufik dari Allah Subhanahu wa taala adalah masalah pemanfaatan waktu belajar. Mereka tidak bisa belajar di waktu malam selain untuk murojaah semampu yang mereka lakukan dengan cara menyalakan sebuah lampu kecil. Kalau kemudian mereka ngantuk, lampu itu dimatikan, tidur. Kita Masya Allah tinggal klik, lampu nyala. Kau punya banyak waktu untuk belajar. Apalagi yang ada di rumah ya. Fasilitas untuk belajar sangat mudah. Akses internet sangat mudah. Tapi kenapa ilmu kita jauh lebih sedikit dibandingkan mereka? Karena banyak di antara waktu kita yang hilang sia-sia. Para santri, Anda lebih banyak mana? Main futsal atau belajar? Belajar. Lebih senang mana? Main futsal atau belajar? Futsal. Belajar. Sehingga karena banyak di antara waktu kita yang hilang, maka terkadang kesempatan itu sangat terbuka lebar, namun banyak yang kita sia-siakan. Tayyib. Karena itu kembali kepada pernyataan yang disampaikan oleh Imam Ahmad, saat kita belajar, hakikatnya kita sedang menghilangkan kebodohan dalam diri kita. Maka lihatlah seperti sebuah kaset. Kaset ini pitanya kosong. Saat kita dalam keadaan tidak belajar sama sekali, maka kaset ini terbiarkan dalam kondisi kosong. Tapi kalau kamu belajar, kaset ini akan terisi sebagian. Makin banyak yang dipelajari, makin banyak yang terisi. Kalau yang dipelajari adalah pelajaran yang menyimpang, maka nanti terisi sesuatu yang menyimpang. Sehingga ada yang warnanya biru, ada yang warnanya merah, ada yang warnanya kuning, jadinya warna-warni. Karena informasi yang kita terima beragam. Makanya kalau kita belajar, tapi yang kita pelajari itu macam-macam, informasi yang kita terima itu warna-warni, maka nanti hati kita isinya warna-warni. Tapi kalau yang kita terima hanyalah warna yang
sudah terpilihkan biru semuanya, hijau semuanya, maka nanti kita jadi orang yang satu warna. Ya? Karena itulah dalam hal ini perhatikan apa yang kita pelajari, sebab itulah yang nanti akan mewarnai hati. Alhamdulillah kalian sudah berada di sebuah lingkungan yang benar, sehingga semoga dengan keberadaan lingkungan yang benar mendasari ilmu yang pertama kali adalah akidah yang benar, pemahaman agama yang benar, manhaj yang benar, dan kalaupun kalian nanti dilepas keluar sudah punya pondasi yang kuat, sehingga kalau ada syubhat, ada aneka penyimpangan bisa lebih tahan. Selanjutnya, waraful jahli an ghairihi, menghilangkan kebodohan dari orang lain. Dan yang dimaksud menghilangkan kebodohan dari orang lain adalah mengajarkan ilmu kepada siapa? Masyarakat. Sehingga kita tularkan apa yang sudah kita punya, apa yang sudah kita pelajari, kita tularkan kepada orang lain. Kita beritahukan kepada orang lain. Dengan cara demikian, apa yang sudah kita pelajari nanti bisa bermanfaat bagi orang lain. Dan Nabi SAW memberikan janji yang sangat indah bagi orang yang menularkan ilmunya kepada orang lain. Rasulullah SAW mengatakan, muallimunan nasal khaira, orang yang mengajarkan kebaikan bagi orang lain, mengajar kebaikan bagi orang lain. Yastaghfiru lahu man fis sama'i wal ard hatta al-hitan fil bahr. Orang yang mengajarkan kebaikan bagi orang lain akan dimintakan ampunan bagi penduduk, akan dimintakan ampunan oleh penduduk langit dan penduduk bumi, sampai ikan yang berada di air. Kenapa mereka dimintakan ampunan? Karena mereka adalah manusia yang berjasa bagi lingkungan. Berjasa bagi lingkungan bentuknya apa? Mengajarkan orang lain untuk bertakwa kepada Allah, mengajarkan orang lain untuk semakin taat kepada Allah, dan ketika satu kaum mereka bertakwa kepada Allah, Allah akan menurunkan keberkahan. Keberkahan yang Allah turunkan tidak hanya dirasakan oleh makhluk yang berakal, juga dirasakan oleh binatang, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala ilhamkan kepada binatang untuk memohonkan ampun kepada guru yang mengajarkan ilmu bagi umat. Baik, coba diulang. Mengapa binatang memohonkan ampunan untuk para ulama? Ada yang bisa ngasih jawaban? Fadhol. Irfa itu. Karena diberikan wahyu oleh Allah, diberikan ilham oleh Allah. Kenapa diberikan ilham oleh Allah? Agar bisa memohonkan ampunan untuk para ulama. Apa sebabnya dia diberi ilham untuk itu? Nah, mantap. Karena dia berjasa bagi orang lain. Apa bentuk jasanya? Mengajarkan agama kepada masyarakat. Apa pengaruhnya? Masyarakat akan menjadi bertakwa. Baik, Mas Mukal Karim, Abdul Qadir, Abdul Ghani, ya Abdul Ghani, isfa' ma syi'ta. Kau boleh ngasih syafaat kepada yang lain untuk dapat hadiah. Ada 5 hadiah, berarti kasih syafaat 4 siswa, 4 santri. Baik, ya Abdul Ghani, ini ada 5 hadiah, kau boleh berikan kepada 5 temanmu. Nanti diambil ya. Baik. Kembali ke sini. Karena dia mengajarkan kebaikan bagi orang lain, sehingga mengajak orang untuk bertakwa kepada Allah, maka manfaat takwa tadi adalah turunnya apa? Keberkahan. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Kalau satu penduduk negeri mereka beriman dan bertakwa,
kami akan bukakan untuk mereka keberkahan dari langit dan bumi. Sehingga ketika mereka mendapatkan keberkahan dari langit dan bumi, maka binatang pun turut mendapatkan manfaatnya. Sehingga Allah ilhamkan binatang tadi untuk mendoakan si ani. Baik. Bersemangatlah untuk mengajarkan kebaikan bagi orang lain. Dan Nabi SAW bersabda, la tahkiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan meremehkan kebaikan sedikit pun. La tahkiranna minal ma'rufi syai'a. Tidak. Cuman kayak gini Pak Ustaz, ngajarin kayak gini aku malu. Cuman ilmu seperti ini. La tahkiranna minal ma'rufi syai'a. Satu pelajaran ilmu, satu faedah yang kau berikan kepada orang lain, sesuatu yang berharga. Satu faedah ilmu yang kau berikan kepada orang lain adalah sesuatu yang berharga. Baik, guru TPA berjasa atau tidak? Berjasa atau tidak? Berjasa. Boleh enggak kita meremehkan? Cuman ngajarin baca Iqra, cuman ngajarin baca Alif Ba Ta. Jangan kau remehkan. Dia adalah pondasi awal di mana anak kecil nanti bisa baca Al-Quran. La tahkiranna minal ma'rufi syai'a wa minal ma'ruf al-ilm. Dan bagian dari al-ma'ruf adalah ilmu. Jangan remehkan ilmu sedikit. Para santri, ada nggak santri yang punya akun Instagram? Punya? Kelas berapa? Kelas 1, kelas 7. Masya Allah. Ada lagi yang punya akun Instagram? Mas Mukal Karim, siapa namanya ini? Musa, Ari, Haritha, lakal hadiah, insyaallah. Barakallahu fiik. Ada lagi yang punya akun Instagram? Mau hadiah? Sabaqakum Haritha. Sudah keduluan Haritha. Ayo. Boleh nggak punya akun di medsos? Antum misalnya mengutip satu hadis atau ayat dan tafsir sedikit, atau fawaid apapun, faedah apapun yang antum dapatkan dari ulama, tulis di medsos, di Facebook, di IG, lalu share. Ada 1 orang baca, 2 orang baca, sekian orang baca, nanti kira-kira gimana? Kita menyebarkan al-ma'ruf kepada masyarakat. Bisa jadi ada orang yang tobat disebabkan karena tulisan. Ada orang yang dia mengakui pertama kali dia itu hijrah. Awalnya dia itu orang yang gak benar, orang yang dalam urusan agama dia jauh. Apa yang menyebabkan dia itu pertama kali hijrah? Dia mendapatkan keterangan tentang adab makan. Oh kayak gitu, makan yang diajarkan Nabi SAW. Hanya karena berasal dari adab makan itu, dia tertarik untuk belajar sunnah lebih dalam. Akhirnya dia jadi orang yang hijrah, dan sekarang dia suka ngevlog ya, bikin video-video untuk mengajarkan sunnah kepada masyarakat. Sunnah ketika berpakaian, sunnah ketika makan, sunnah ketika ini, ketika ini. Masya Allah. La tahkiranna minal ma'rufi syai'a. Baik, sekarang yang ketiga. Wa an tawadhu'a lil ilmi. Tawadhu kepada ilmu. Apa yang dimaksud dengan tawadhu kepada ilmu? Bentuk tawadhu kepada ilmu yang paling utama adalah siap menerima kebenaran, siap menerima ilmu, hati terbuka demi menerima ilmu. Karena nggak semua orang punya kemampuan seperti ini. Banyak sekali di antara masyarakat yang ketika mereka belajar atau mendengar pengajian, kadang mereka nggak siap. Aku kalau materi seperti ini belum siap. Aku kalau materi seperti ini nggak sanggup. Aku kalau materi seperti ini takut mendengarkan. Mungkin santri belum merasakan ya. Tapi kalau yang sudah ada di luar sana, yang sudah bersinggungan dengan kehidupan nyata di dunia rimba, ada orang yang sudah tenggelam dengan riba, ada orang yang sudah banyak melakukan maksiat dalam urusan dunia kerja,
Ada orang yang sudah banyak melakukan maksiat dalam kehidupan aktivitas sehari-harinya. Saat mereka diberitahu tentang hukum A, hukum B, hukum C, mereka nggak mau terima. Mereka ketakutan. Mungkin ada yang sudah pernah dengar ya, cerita orang yang ketakutan membaca buku tertentu atau mendengar kajian tertentu. Aku kalau dengerin kajiannya Ustadz Erwandi itu rasanya seperti ditampar. Kenapa? Isinya kalau nggak haram, riba, goror, nggak boleh, resign. Sehingga dia merasa seperti selalu disalahkan. Makanya kadang dia takut untuk mendengarkan kajian. Ada sebagian ASN yang bilang, aku nggak berani baca buku fikih ASN. Kenapa nggak berani baca? Nanti kalau baca isinya cuma nyalain, nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini. Ada nggak kayak gitu? Ada ya. Kalau santri, alhamdulillah mereka ini masih bersih, Pak. Berangkat dari hati yang bersih, belajar dalam kondisi masih bersih. Coba santri kelas 7, angkat tangan kelas 7. Kelas 7, kelas 8. Alhamdulillah. Di antara santri kelas 7 dan kelas 8, nanti angkat tangan ya, langsung dapat hadiah. Santri kelas 7 dan kelas 8 yang pernah melakukan transaksi riba, angkat tangan. Ada? Nggak ada, alhamdulillah. Ini, angkat tangan. Kamu pernah transaksi riba? Pernah? Apa transaksi ribanya? Gimana? Nuker duit 500 perak dengan 1000. Dengan siapa? Dengan adik. Masya Allah. Riba nggak itu? Riba. Kenapa? Karena tukar menukar uang tidak sama. Masya Allah. Riba apa namanya? Tidak tahu. Dapat hadiah. Masya Allah. Hadiah. Barakallahu fiik. Masya Allah. Setelah ini taubat ya. Baik. Jadi mereka mungkin masih langka sekali melakukan praktek seperti itu. Tapi bagi mereka yang sudah usia 40-an ke atas, 50-an ke atas, mungkin sudah sering melakukan aneka maksiat. Baik, santri kelas 10 sampai 12, angkat tangan. 10 sampai 12. Udah? Di antara santri yang kelas 10 sampai 12, ada nggak di antara kalian yang pernah memakai jimat? Ada? Tidak ada? Alhamdulillah. Mereka lebih bersih. Mungkin orang tuanya dulu pernah main jimat, pernah datang ke dukun. Santri ada nggak yang pernah datang ke dukun? Ada? Mungkin waktu melamar ditolak terus ke dukun? Tidak ada. Alhamdulillah. Tapi kalau kita berada di dunia nyata, di kehidupan masyarakat, mungkin seperti ini banyak. Ada 1-2 orang yang melakukan pelanggaran A, pelanggaran B, korupsi, manipulasi, dan aneka maksiat yang lainnya, sampai mereka ketakutan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan bagaimana contoh orang yang ketakutan untuk mendengarkan peringatan. Fama lahum 'anit tadhkirati mu'ridin ka'annahum humurun farrat min qaswar. Kenapa mereka berpaling dari peringatan yang Allah turunkan? Fama lahum 'anit tadhkirati mu'ridin. Kenapa mereka berpaling dari peringatan? Ka'annahum humurun mustanfirah. Perumpamaan mereka itu seperti keledai yang ketakutan. Farrat min qaswara, yang lari dari kejaran singa. Keledai yang ketakutan itu apa sih, Pak? Zebra. Yang dimaksud keledai di sini adalah keledai liar, al-himar al-wahshi, zebra. Himar wahshi atau zebra ini, dia lihat singa dari kejauhan, itu sudah lari terbirit-birit. Belum berpapasan dengan singa, dia lihat singa dari kejauhan sudah lari. Sehingga ada orang yang baru lihat poster kajian sudah ketakutan. Baru lihat judul di YouTube nggak mau ngeklik.
ketakutan dia. Sehingga perumpamannya seperti apa? Seperti binatang yang takut dari kejaran singa. Baik. Karena itulah menanamkan bentuk tawadhu terhadap ilmu dimulai dari saya siap menerima ilmu. Siap menerima ilmu gimana, Pak? Apapun kebenaran yang saya dapatkan, saya siap untuk menerimanya walaupun mungkin bertentangan dengan apa yang selama ini saya jalani. Gak semua orang bisa seperti itu. Taib. Dan bagi para santri, diperhatikan ya, bentuk tawadhu terhadap ilmu adalah menghargai ilmu. Bentuk menghargai ilmu itu gimana, Pak? Ketika dia belajar, dia sopan. Ketika dia mendengar hadis Nabi SAW, dia bersikap sopan. Ketika mendengar firman Allah dibacakan, dia bersikap sopan. Kan antum tahu enggak? Para abdi dalam. Tahu abdi dalam? Abdi dalam tahu? Abdi dalam itu adalah orang yang bekerja di keraton. Ketika ada sabdo ngarso dalam. Sabdo ngarso dalam itu pembacaan surat yang diterbitkan oleh sultan. Maka seluruh abdi dalam akan tunduk, duduk, menyimak dengan maksimal. Karena dia menghormati sabdo ngarso dalam. Itu penghormatan makhluk kepada makhluk. Maka kita terhadap firman Allah, sabda Nabi SAW harus lebih memuliakan. Sebab ini adalah firman Rabbul Izzah, dan ini adalah sabda manusia paling mulia, Rasulullah SAW. Atau bin Abi Rabah pernah suatu ketika ditemui oleh seorang anak remaja yang mungkin seusia kalian. Lalu remaja ini mengatakan kepada Imam Atha, aku akan membacakan satu hadis kepadamu. Kemudian Imam Atha mempersilahkan, silakan. Lalu beliau duduk dengan seksama mendengarkan hadis itu dibacakan oleh si remaja tadi. Sampai selesai remaja ini membacakan hadis. Kemudian remaja ini pergi. Setelah remaja ini pergi, Imam Atha tadi kemudian mengatakan, aku sudah mendengarkan hadis ini sebelum anak ini dilahirkan. Artinya, aku sudah tahu hadis ini. Tapi saat ada orang membacakan hadis itu tetap dihargai dan didengerin dengan maksimal. Maka tidak ada istilah ketika Ustadz menyampaikan, aku udah ngerti, aku udah tahu, gak usah didengerin. Kemudian ditinggal main, gak fokus. Kamu tidak menghormati ilmu. Kamu tidak menghormati ilmu. Dan kalau tidak menghormati ilmu, maka ilmu tidak akan bisa masuk ke dalamnya. Sehingga kunci utama tawadhu terhadap ilmu bagi para santri adalah hormati ilmu itu. Selanjutnya, kalau antum mencatat ilmu, mencatat sabda Nabi SAW atau firman Allah atau fawaid yang disampaikan oleh para ustadz, ketika sudah mencatat, hormati catatannya. Sehingga jangan ditaruh di tempat sembarangan. Biasanya catatan ditaruh di mana? Asal-asalan Pak Ustadz. Kadang ditaruh di sini, kadang ditaruh sini, kadang ada yang bawa buku satu, dilipat, ditaruh di saku. Ada nggak kayak gitu? Anak SMA ya, masa silam, betul Pak? Buku dilipat, ditaruh di saku belakang. Saat dia duduk, bukunya diduduki. Kadang dia tidur, bukunya ditiduri. Dia tidak menghormati ilmu. Makanya hormati ilmu sebisa mungkin ya. Santri jangan jadikan buku sebagai bantal. Karena buku tulis itu isinya ilmu, muliakanlah ilmu. Tapi Pak Ustadz, katanya orang itu kalau belajar kitabun kitabani wisadatun. Kitabun kitabani jamaknya apa? Kutubun. Tapi yang terjadi kitabun kitabani
wisada. Satu kitab, dua kitab ditumpuk, tiga kitab jadi bantal. Kenapa? Orangnya ngantuk. Baik, nggak boleh meremehkan ilmu seperti itu. Kita harus menghormati ilmu dengan cara memuliakan ilmu tersebut. Selanjutnya, bagi para santri, ketika kalian belajar, tidak boleh membenci apapun mata pelajaran. Karena kalau sudah benci, selamanya tidak akan bisa memahami. Baik, Ustaz tanya ini ya. Di antara pelajaran berikut ini, mana yang paling berat untuk dipelajari bagi santri? Nahwu, shorof, tafsir, fikih, hadis. Mana? Nahwu, hadis. Hadis paling berat. Baik. Untuk ilmu yang paling berat dipelajari, dibenci atau dicintai? Ya? Dibenci atau dicintai? Baik. Pojok ini siapa namanya? Mas Makakari? Said. Wahai Said, pelajaran apa yang paling Said benci? Paling nggak disukai? Nggak ada. Semuanya disukai. Nah, kelas 12, kelas 11, Mas Mukal Karim, Anjaza, ya Anjaza. Pelajaran apa yang paling tidak Anjaza sukai? Hadis, tidak disukai. Walimada, berat menghafal. Masya Allah. Baik. Ada enggak? Coba santri angkat tangan ya. Yang enggak suka nahwu. Satu. Namanya siapa? Hah? England. Baik, dapat hadiah. Mantap. Nanti diambil ya. Harus ini ya. Baik, yang lain yang enggak suka nahwu. Banyak ya. Jadikan ini sebagai prinsip. Pelajaran yang paling sulit adalah pelajaran yang paling aku cintai. Sanggup? Baik, diulang ya. Ini doktrin sekarang ya. Ucapkan. Pelajaran yang paling sulit, diulangi, ikuti. Pelajaran yang paling sulit adalah pelajaran yang paling aku sukai. Jadi misalnya beliau tidak suka ilmu nahwu karena berat. Sekarang diubah, I love nahwu. Saya suka nahwu. Jangan sampai kita membenci pelajaran. Benci pelajaran selamanya kau tidak akan bisa. Karena ilmu harus dihargai. Sehingga tahap awal adalah mencintai. Kalau dia sudah tidak mencintai, maka selamanya dia tidak akan mampu untuk memahami. Ya? Jadi yang nggak suka dengan ilmu hadis tadi, karena harus banyak menghafal dan seterusnya, tanamkan dalam diri kita pelajaran yang paling berat bagiku adalah pelajaran yang paling aku sukai. Sanggup insya Allah? Sanggup ya tulab? Insya Allah sanggup ya? Nah, yang ini belakang ini siapa namanya? Asmuni. Asmi. Ya Asmi. Ya Asmi. Pelajaran apa yang ustadznya paling gak enak? Hadis. Kenapa ustadznya paling gak enak? Patokan sama buku. Lah kalau nggak patokan sama buku, patokan sama apa? Masya Allah, barakallahu fikum. Nggak masalah ya. Santri boleh mengungkapkan apapun. Tayyib. Mungkin kadang nggak suka karena yang ngajar nggak enak. Mungkin nggak suka karena
pelajarinya sulit. Tapi ketika dipaksakan, kemudian kita berusaha untuk mengubah diri, insya Allah nanti salah satu di antara manfaatnya adalah di saat ilmu ini ditinggalkan oleh santri yang lain, tapi aku berusaha untuk mendekat, bisa jadi taufik Allah turun kepadamu, Allah berikan taufik yang lebih sehingga kita dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah ketemu di Masjid Nabawi, kalau nggak salah beliau adalah Syekh Umar Fallata. Syekh Umar Fallata, Dr. Umar Fallata ini yang nulis disertasi tentang masalah rijal hadis, dan disertasi beliau jadi rujukan untuk di Fakultas Ilmu Hadis. Di majelisnya beliau, kalau nggak salah yang hadir cuma 3 orang. Yang hadir cuma 3 orang, 1 qari, dan itu mahasiswa doktoral, 2 cuma nyimak, dan syekhnya duduk merem seperti tidur. Saya waktu datang, tidak ada orang, cuma 3 orang. Yang 1 baca terus, syekhnya itu merem, duduk merem. Wah, ini makanya tidak ada yang senang untuk dengerin, karena ngajarnya cuma duduk merem, sehingga itu sifatnya hanya mendengarkan pembacaan. Kalau yang baca keliru, diluruskan sama syekh. Apa yang dibaca? Fathul Bari, syarah Sahih Bukhari Ibnu Hajar. Yang dibaca Fathul Bari. Tapi Masya Allah, yang istiqomah dengerin, bisa jadi dia mendapatkan ilmu yang lebih banyak. Kenapa? Sabar menghargai ilmu. Maka jangan kau lihat siapa gurunya, jangan kau lihat bagaimana metodenya, tapi perhatikanlah apa yang sedang kau pelajari. Penghargaanmu terhadap ilmu itulah bentuk tawadhu dirimu kepada ilmu. Maka orang yang tawadhu kepada ilmu, dia akan berusaha untuk mempelajari ilmu itu, menghargai ilmu itu semampu yang bisa dia lakukan. Walhamdulillahirabbil alamin. Sekarang sudah jam 6:06. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Istifsar. Oh, nah, ini ada hadiah khusus untuk yang bukan santri. Sebentar, saya lihat dulu. Masya Allah, istimewa. Pertanyaannya, di antara bapak-bapak ya yang datang, yang hadir di kajian ini, yang punya putra paling banyak dipondokkan di pesantren, angkat tangan. Berapa, Pak? 3, anak 4, 3 di pondok. Ada lagi yang lebih dari 3 di pondok? Nah, baik, dapat hadiah langsung. Selanjutnya, di antara bapak-bapak yang hafalan Qur'annya lebih banyak daripada anaknya, angkat tangan. Yang hafalan Qur'annya lebih banyak daripada anaknya. Ustadz Gary, anaknya masih kecil-kecil. Ustadz dapat hadiah, Masya Allah. Selanjutnya ya, yang datang paling jauh, datang dari tempat paling jauh. Dari mana? Umbul Harjo, Magelang, Boyolali, Jakarta. Ada yang dari Banten, baratnya Jakarta? Tidak ada. Baik, pemenangnya Jakarta. Nanti dapat hadiah ya. Satu lagi, di antara jamaah yang dari luar, yang datang paling pagi,
Jam berapa? Jam 3. Santri belum ada? Belum, insyaallah. Dapat hadiah. Alhamdulillah. Tinggal 2 santri ya? Tinggal 2. 2 hadiah plus voucher belanja. Voucher 300.000. Ada 10.000. Voucher belanja 10.000. Dapat 2 voucher. Pertanyaannya, sebutkan makna niat yang lurus ketika belajar. Masya Allah. Siapa yang duluan tadi? Beliau. Baik. Kum, ponton. Berdiri, biar jelas suaranya. Ikhlas. Nah? Oh, enggak boleh. Enggak tahu tuh. Baik, bisa dilengkapi. Dapat 1 hadiah. Dapat 1. 1 lagi. Barakallahu fiik. Baik, tafadhal anta. Kum. Berdiri. Harus berdiri. Sebutkan rincian makna belajar dengan niat yang lurus. Ada 2 tadi. Ada 2. Yang pertama apa? Kedua apa? Ikhlas lillahi ta'ala artinya belajar untuk mencari ridho Allah. Wathani raf'ul jahli an nafsihi wa an ghairihi wa an tawadhu'a lil ilmi. Ma makna tawadhu' lil ilmi? Ihtiram wal qabul. Ihtiram wal qabul lil ilmi. Masya Allah. Barakallahu fiikum. Jelas fi ay saf? Hadiah aja. Barakallahu. Alhamdulillah sudah habis hadiahnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat untuk apa yang kita pelajari dan Allah memberikan motivasi bagi kita, semangat bagi kita untuk selalu belajar lebih serius dalam rangka memuliakan ilmu dan menyebarkan kebaikan bagi masyarakat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.